Baik, kita kembali ke surah Al-Baqarah. Terjemah bebasnya Fadil, ayat 58. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik, terima kasih. Ayat ini terkait dengan surah Al-Maidah. Jadi setelah dihukum oleh Allah, kebingungan di padang di Gunung Sahara atau di Sahara selama 40 tahun, ya kan? Kemudian diampuni itu. Nah, di sini di dalam tafsirnya dijelaskan, dan ingatlah ketika kami berfirman, yakni kepada Bani Israel setelah mereka keluar dari padang dengan melalui lisan Nabi Musa alaihissalam, masuklah kalian ke negeri ini, yakni Baitul Maqdis. Setelah bingung muter-muter, ternyata dikeluarkan dari musibah itu merupakan satu nikmat. Merupakan satu apa? Nikmat. Kita buka surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ini kaitannya dengan surah Al-Maidah. Halaman 112. Ayatnya ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Ini mari kita singgung, namun agar mantap kaitannya. Fadil, terjemah bebas saja Fadil. Ayat 24. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarkanlah kami tetap menanti di sini saja. Bukan perang aja itu. Nabinya disuruh-suruh, yang perang suruh Tuhannya. Lanjut. Dia Musa berkata, wahai Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Artinya ini ungkapan menyerah, Soto. Udah deh, aku nggak sanggup ya Allah untuk mendakwai Bani Israel. Ini ungkapan ketidaksanggupan. Akhirnya kalau sudah Nabi tidak sanggup, doa seperti itu bahaya. Apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang membangkang, khususnya Bani Israel kepada Nabi Musa? Ayat 26. Allah berfirman, jika demikian, maka negeri ini terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Nah, tuh, gak usah dipikirin, itu emang orang udah gak bisa didandani, itu gak usah dipikirin, gak bisa diberesin. Akhirnya dihukum kebingungan 40 tahun di Sahara atau di Gurun Sahara, di padang Nah, kemudian setelah lewat 40 tahun dikasih nikmat, bisa keluar dari padang yakni surah Al-Baqarah ayat 58 itu. Nah, ceritanya demikian. Kita kembali ke halaman 9. Kita kembali ke halaman 9. Kemudian yang tadinya disuruh masuk, gak mau, cuma suruh masuk aja, gak suruh perang. Nah, kemudian baris kedua itu wadkhulul baba sujada, dan masuklah kalian melalui pintu gerbang Baitul Maqdis sujatan, dalam keadaan atau sambil tunduk dan bersyukur atas bebasnya daripada Kemudian waqulu hiddatun dan filam, ya sambil beristighfar. Kalau kita sekarang terima kasih karena diampuni dosanya. Ternyata dosa itu kalau ditebus tidak hanya cukup dengan istighfar, tapi dengan hukuman. Bani Israel berapa puluh tahun Mas Soto? 40 tahun. 40 tahun. Kenapa dihukum seperti itu? Karena mendurhakai nabinya, karena ngeyel. Aduh, kurang sabarnya apa Nabi Musa? Nabi Musa itu nabi yang big five, 5 besar, termasuk ulul azmi. Itu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Itu adalah nabi yang pokoknya bintang 4 lah. Pokoknya yang lain itu nggak dapat gelar ulul azmi. Itu sabarnya sudah mentok. Nah, gara-gara sabarnya itu sudah mentok, terus Nabi Musa berserah diri itu, ya Allah, aku tidak bisa menguasai kecuali diriku dan saudaraku. Yang lain itu aku gak sanggup. Kayak gitu kan. Curhat seperti itu. Nabi Musa gak minta dihukum Bani Israel, tetapi lisannya Nabi itu kan luar biasa dihukum. Jadi ada dosa yang tidak bisa terhapus kecuali dengan menjalani hukuman. Silakan. Ustaz, cerita di Padang Tih ini sesudah atau sebelum Fir'aun dikejar Fir'aun? Sesudah dikejar Fir'aun. Ini setelah dikejar atau sesudah sebelum atau sesudah dikejar Fir'aun? Jawabannya adalah setelah dikejar Fir'aun dan diselamatkan dari Laut Merah. Itu sebanyak 12.000
Bani Israel. Lanjut Mas Toto. Setelah diselamatkan dari Fir'aun dengan membelah laut saja pun mereka masih begini. Iya, gak kapok ya. Itu dia kan merenung itu namanya. Gimana Pak Del? Sempat menyumbang anak sapi juga. Kedurhakaannya luar biasa.